Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniati Aga. Apa yang trending di minggu ini? NFT Ghazali pastinya. Nah, bagi yang belum tahu, silakan ketik di Google dengan kata kunci Ghazali NFT. Maka halaman depan Google Anda pasti akan keluar tampilan-tampilan berikut ini. Foto-foto selfie dari Ghazali yang dijual sebagai NFT mampu terjual sampai belasan miliar. Ya, fenomena yang mengagetkan dunia karena Ghazali ini bukan fotografer profesional, dia hanya seorang mahasiswa biasa. Saya pun juga tidak paham fotografi, jadi tidak bisa menilai karya seni sebuah fotografi sebagus fotografer profesional. Bukan bermaksud skeptis atau merendahkan, tetapi sebagai seorang akademisi dan praktisi pasar modal, dalam video ini saya ingin mendudukkan masalah ini secara proporsional. Nah, sebelumnya saya ingin disclaimer dulu ya. Saya tidak menentang ekonomi kreatif, saya sangat mendukung. Saya juga tidak menentang dunia virtual beserta hal-hal yang pernak-perniknya ya, termasuk ajang spekulasi dan pom-pom pasar future. Bagi saya ini adalah pilihan bebas. Tetapi memberi pencerahan itu penting, karena jika kita terjebak dalam pusaran spekulasi, maka yang terjadi itu bukan zero sum game, tetapi menjadi negatif sum games. Nah, aktivitas yang paling menonjol dalam dunia online itu adalah iklan. Apakah Anda sepakat? Mari kita tarik benang merahnya. Di Facebook, Anda bisa mendaftarkan sebuah akun dan memakai hampir semua fasilitas media sosialnya secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Nah, padahal jika kita tahu supaya Facebook ini ada harus dibuat oleh banyak insinyur, tenaga admin, back office, dan juga tersedia server yang ukurannya mega giga yang tentu saja mahal karena menghubungkan miliaran orang di sedunia. Nah, bagaimana Facebook mendapatkan pendanaannya? Tentu saja dari iklan. Ya, iklan zaman now yang berseliweran di gadget kita tidak terlalu mengganggu, bahkan kadang-kadang cukup membantu kita. Dan sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa aktivitas kita di aplikasi semacam Facebook ini juga diperjualbelikan kepada pihak ketiga sebagai bentuk atau kebutuhan untuk marketing selanjutnya. In light of this harm, what liability should Facebook have? When users' data is mishandled, who is responsible and what recourse do users have? Do you bear that liability? Congressman, I think we're responsible for protecting people's information for sure. But one thing that you said that I want to provide some clarity on. Do you bear the liability? Well, you said earlier, you referenced that you thought that we were only taking action after this came to light. Actually, we made significant changes to the platform in 2014. Begitu juga di Google. Kalau misalnya kita mengetik kata tertentu, ya kita mengetik pencarian tertentu, maka bersamaan dengan itu juga akan muncul advertising yang dijejalkan juga di sela-sela pencarian kita, gitu ya. Nah, jadi jelas bahwa selain dijejali iklan, sebenarnya kita ini juga sudah diintip oleh dunia online, mungkin tanpa kita sadari. Mereka tahu apa aktivitas kita, kemana kita pergi, apa kesenangan kita sedang belanja apa. Mereka jauh mungkin lebih tahu dari keluarga kita, gitu ya. Karena mereka memonitor kita, apapun aktivitas yang kita lakukan di internet tersebut. Ya. Amazon, Tokopedia, dan Bukalapak bahkan menggunakan pendapatan iklannya untuk memberi subsidi. Makanya kenapa bisa jadi ongkos kirimnya kok tidak ada ongkos kirim, free ongkir gitu kan ya. Kemudian ada potongan harga sehingga kemudian penjualan online ini menjadi lebih murah dibandingkan dengan penjualan offline. Dari mana sumber dananya kalau bukan dari iklan? Kenapa itu semua diberikan? Free ongkir, kemudian potongan-potongan harga. Tentu saja tujuannya adalah supaya lebih kompetitif dibandingkan dengan penjualan-penjualan atau penjual-penjual secara offline. Nah, sekarang apa hubungannya dengan NFT foto Ghazali?
Dengan tanpa merendahkan prestasi Ghazali, saya sangat mengapresiasi ya kejeliannya untuk masuk di NFT dengan foto selfie-nya tersebut. Tetapi sebagai akademisi, saya melihat sisi lain yang mungkin belum banyak diekspos. Nah, dalam pandangan saya, ini bisa jadi semacam giveaway yang banyak dilakukan selebgram atau YouTuber untuk menarik minat orang mengikuti aktivitas marketingnya. Nah, dengan keberhasilan Ghazali mendapatkan miliaran dari menjual foto selfie-nya sebagai NFT, secara alami rating OpenSea, yaitu marketplace-nya NFT itu, melonjak tajam. Serta-merta OpenSea menjadi trending topic, dan serta-merta juga OpenSea dibanjiri akun baru. Nah, mari kita cek bagaimana trending topic dari OpenSea sejalan dengan meledaknya ya NFT foto selfie dari Ghazali. Nah, jadi mari kita lihat grafiknya OpenSea. Beberapa bulan ini dia landai, nggak ada perubahan apa-apa. Jadi terus menerus stabil lah ya. Jadi tidak ada peningkatan apapun dari bulan ke bulan. Tapi begitu foto selfie NFT-nya si Ghazali ini meledak, ikut sertalah OpenSea ini menikmati ledakan tersebut. Nah, kalau kita lihat grafiknya meningkat tajam di beberapa hari terakhir ini. Nah, kata kunci OpenSea dan NFT serta-merta melonjak tajam di Indonesia. Nah, ini sebuah iklan yang sangat efektif bagi OpenSea. Uang belasan miliar rupiah mungkin menjadi begitu kecil dibandingkan dengan dampak marketing yang diperoleh oleh OpenSea. Apakah ini sebuah settingan atau semacam giveaway? Nah, saya tidak bisa memastikan. Dan ini hanya analisis similaritas saja, bahwa ketika NFT yang marketplace-nya adalah OpenSea, NFT-nya Ghazali yang dimana marketplace-nya adalah OpenSea itu meledak, maka OpenSea mendapatkan manfaat ya, iklan secara gratis gitu ya dari meledaknya foto selfie-nya NFT-nya Ghazali. Oke. Lingkaran lubang hitam. Bukan bermaksud mengekor China. Tetapi coba mari kita berpikir secara objektif dalam membaca judul berita berikut ini. Jadi beritanya adalah China bans financial payment institution from cryptocurrency business. Ini adalah diberitakan oleh Reuters, adalah salah satu sumber berita terpercaya saya kira. Nah, berita lain adalah dimuat oleh BBC. BBC memberikan headline dalam judul beritanya adalah China declares all cryptocurrency transactions illegal. Jadi ini sebuah keberanian yang luar biasa, ketegasan yang luar biasa, karena pemerintah China sudah mengendus ya dampak-dampak negatif jika cryptocurrency ini tidak segera diatur. Dan memang perdagangan aset berbasis cryptocurrency itu berpotensi menghancurkan aktivitas bisnis real. Bagaimana logikanya? Nah, aset tersebut katakanlah NFT dalam bentuk foto selfie. Saat ini mungkin foto tersebut mampu dijual dengan harga 1 juta per lembar. Siapa dapat menjamin bahwa di masa depan harga tersebut akan naik menjadi 2 kali lipat? Bahkan secara hukum ekonomi, jika semakin banyak supply, artinya semakin banyak yang meniru apa yang dilakukan oleh Ghazali. Jadi, logikanya harga akan turun ketika supply berlimpah. Akibatnya apa? Aktivitas ini akan seperti membangun cangkang yang rapuh, yang pelan tapi pasti akan menimbulkan kerugian secara massal. Apa yang terjadi jika seseorang yang mungkin sudah dia terlanjur membeli foto selfie-nya Ghazali dengan harga 1 juta rupiah, lalu kemudian dia gagal menjualnya. Bahkan mungkin dia gagal menjual 1/10 saja dari harga awal. Nah, inilah yang saya sebut di awal, ini akan menimbulkan terjadinya negatif sum games. Di China, pemerintah sudah sangat selektif mengatur ya ekonomi virtual yang berpeluang menjadikan adanya economic bubble, negatif sum games, ajang spekulasi, dan menjadi semacam money game. Ekonomi di China di tahun 2021 tumbuh 8%. Dan ini terjadi di tengah pandemi, di tengah krisis properti, khususnya bangkrutnya Evergrande, dan di tengah bersih-bersih ekonomi yang berbau spekulatif semacam cryptocurrency. Jadi sebuah pencapaian yang saya kira sangat luar biasa dari pertumbuhan ekonomi China tersebut. Jadi kembali kepada foto selfie NFT tadi. Apa gunanya foto selfie berharga belasan miliar,
Tetapi kemudian secara fisik UMKM-nya kita tidak mampu menembus pasar ekspor misalnya. Nah, China mampu tumbuh 8% walaupun regulasi tentang kripto sangat ketat. Karena aktivitas manufakturnya memang kuat. Barang-barang produk China, mulai dari elektronik sederhana, plastik sampai dengan turunannya, termasuk mesin-mesin produksi, itu tidak saja membanjiri Indonesia, tetapi juga membanjiri dunia. Nah, bagi warganet pun, daripada masuk dalam lingkaran ekonomi yang negatif zero games, lebih baik berbisnis pada produk real, tetapi menjualnya di pasar online untuk memperluas pangsa pasar. Artinya Anda boleh berusaha apapun, Anda menanam durian lalu dipasarkan secara online, Anda membuat industri plastik lalu Anda pasarkan secara online. Apapun itu, yang penting bahwa ada proses real, ada proses produksinya, ada manufakturnya, dan itulah yang menjadikan ekonomi kita akan kuat di masa depan. Jadi, jika kita ingin mencontek manufaktur China dengan alasan sudah jauh tertinggal, maka kita akan semakin tertinggal dan hanya menciptakan ekonomi cangkang rapuh. Oke, jadi message-nya adalah ekonomi kreatif itu penting, gitu ya. NFT, perkembangan dunia digital itu memang perlu diikuti, tetapi perlu hati-hati sekali dengan dampak-dampak negatif dari ekonomi kreatif yang tidak berbasis real, karena itu hanya akan menimbulkan ledakan sesaat yang kemudian tidak berdasar. Dan itu akan sangat gampang atau sangat mudah rapuh. Bandingkan dengan misalnya apa yang terjadi di China. Jadi tidak ada salahnya kalau kita melihat apa yang sekarang sudah dikerjakan China untuk kemudian diterapkan di Indonesia. Bahwa bisnis itu atau ekonomi itu harus berbasis ekonomi real. Supaya kemudian terjadi pertumbuhan yang real juga. Jadi bisnis virtual atau dunia virtual itu seharusnya memang mendorong apa yang terjadi di ekonomi real, mengefisienkan, membuat lebih kompetitif, dan tidak sebaliknya menggerogoti ekonomi real. Oke, terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.